Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita menghadapkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita. Semoga kita lancar menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi cobaan. Mudah-mudahan yang sakit juga Allah cepat angkat penyakitnya, mudah-mudahan yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kecerdasan kepada otak kita, memberikan kepintaran kepada kita, memberikan kerajinan kepada sifat rajin kepada dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran. Yang pertama itu adalah SKI, kemudian ada PLBJ, kemudian yang terakhir yaitu ada fikih. Fikih itu merupakan materi terakhir yang akan kita pelajari ya. Kayak di sini kita akan belajar tentang kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dalam hidup Nabi Muhammad masa kecilnya gitu ya. Oke, di sini Bapak tidak memberikan rangkuman berupa tulisan ya. Kalian buka paketnya halaman 39 sampai halaman 46 ya. Kita mulai dari yang pertama, kelahiran orang yang terpuji. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia itu di kota Mekah itu mereka kehidupan ekonominya itu sangat bagus ya. Ada beberapa ketentraman yang mereka dapatkan, yaitu terutama bagi orang-orang Islam gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka itu tenang ya, akan ada seorang Rasulullah ya, hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah ya untuk menyebarkan agama Islam mereka. Perekonomian pun mereka sangat bagus gitu ya, perdagangannya lancar gitu ya. Intinya perekonomian mereka itu lebih bagus daripada sebelumnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang jahiliyah itu, mereka semakin menyimpang dari ajaran Islam ya. Mereka sangat jauh dari ajaran Islam. Mereka semakin membangga-banggakan keyakinannya mereka gitu ya. Nah, setelah itu barulah lahirlah seorang nabi ya, yang dibanggakan, yang dinantikan oleh semua umat gitu ya, terutama keluarganya. Nabi Muhammad ini merupakan keluarga yang terhormat ya, yang berasal dari kaum Quraisy ya, bangsawan Quraisy. Bangsawan Quraisy ini merupakan zaman dulu merupakan bangsa yang dihormati gitu ya, terutama karena dia berasal dari kakek yang mulia ya, Abdul Muthalib ya, yang dipercaya untuk menjaga Ka'bah gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun gajah gitu ya. Disebut tahun gajah karena bulan lahirnya Nabi itu bersamaan dengan peristiwa akan dihancurnya Ka'bah oleh pasukan bergajah gitu ya, yang dipimpin oleh Abraha. Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Abraha itu iri karena di kota Mekah itu sering dikunjungi orang-orang muslim, sering orang-orang muslim sering berjamaah beribadah di kota Mekah, sehingga Abraha itu ingin berusaha menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abraha itu ingin membangun sebuah istana di mana sehingga orang-orang bisa mendatangi tempat dia gitu ya. Akan tetapi perhal itu gagal ya, dikarenakan Allah menghancurkan pasukan bergajah tersebut ya dengan cara mengirimkan burung-burung ababil ya, yang membawakan batu kerikil ya, yang panas ya, yang berasal dari neraka, sehingga mereka
mereka itu hancur ya, seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil ya. Wailul alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu ya. Nah, itu ceritanya tentang pasukan bergajah. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan dari seorang wanita mulia yang bernama Siti Aminah ya. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim gitu ya, tidak mempunyai bapak ya. Nabi Muhammad itu berdasarkan pendapat ya, ditinggal oleh seorang bapaknya ya sejak berumur 6 bulan di kandungan gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad itu lahir hanya bersama seorang ibunya ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir itu, berdasarkan kebiasaan orang Arab ya, karena di Mekah itu mereka itu tandus, kemudian udaranya itu tidak bagus, sehingga kalau ada anak bayi itu mereka asuhkan atau mereka minta untuk disusui kepada penduduk lain yang dimana kotanya itu sangat aman gitu ya, ataupun mereka terhindar dari debu, panas, segala macam gitu ya. Sehingga dan di samping itu mereka juga akan belajar menggunakan bahasa yang bagus dari sana. Dari mana? Biasanya itu dari Badian ya. Badian itu salah satu dari padang pasir gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu ada seseorang sebelum pas ketika dilahirkan ada seorang pembantunya dulu yang mengasuhnya ya, yang bernama di situ Suwaibah ya. Suwaibah itu merupakan pembantu, atau kalau zaman dulu itu pelayan ya, pelayan paman Nabi ya. Dia menyusui selama 3 hari. Setelah itu datanglah seorang penduduk ya, seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah ya, yang bernama dari Bani Sa'ad ya. Kemudian dia meminta ya untuk agar Nabi Muhammad itu disusui oleh beliau gitu ya. Kemudian Siti Aminah ya memberikan izin kepada Halimatus Sa'diyah ya untuk menyusui Nabi Muhammad. Kemudian dibawalah oleh oleh pengasuhnya atau Halimatus Sa'diyah. Nah, pada saat Nabi Muhammad diasuh Halimatus Sa'diyah, terjadi banyak keajaiban dalam kehidupan, baik dari perekonomian, baik dari kehidupan sifatnya, baik kehidupan dari intinya kehidupan mereka itu jauh lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Yang awalnya unta mereka itu lemas menjadi sehat, kemudian hewan ternaknya mereka kurang subur menjadi subur, peternakan mereka semuanya subur gitu ya. Nah, sehingga sampai Nabi Muhammad itu berada dalam susuan Halimatus Sa'diyah itu sampai berumur 2 tahun gitu ya. Setelah 2 tahun dikembalikanlah lagi kepada Siti Aminah ya. Nah, setelah ada di asuhan Siti Aminah, nah setelah dikembalikan ya, Siti Halimah itu meminta lagi kepada Siti Aminah, Halimatus Sa'diyah meminta lagi kepada Siti Aminah agar dia menambah asuhannya gitu ya selama 2 tahun. Maka Siti Aminah dengan berat hati ya menyayangi Rasulullah itu gak apa-apa memberikan izin kepada beliau untuk mengasuh lagi ya, sehingga sampai dia berumur 4 tahun ada di asuhan Halimatus Sa'diyah ya. Kemudian dikembalikanlah kepada Siti Aminah ya. Nah, sampai kemudian Siti Aminah merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun sampai Nabi Muhammad itu berumur 6 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, diajaklah Nabi Muhammad sama asuhannya ya, Ummu Aiman gitu ya, sama pendampingnya lah ya. Nah, kemudian Ummu Aiman itu mereka pergi ke kota Madinah. Mereka ingin mengunjungi kerabatnya di sana ya, terutama mereka ingin berziarah kepada kubur ayahandanya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay bin Kilab ya. Mereka ingin mengunjungi pemakamannya ya. Setelah itu mereka beranjak pulang ya, menjelang sekitar 1 bulan ya di sana ya. Kemudian setelah itu mereka pulang, di setengah perjalanan Siti Aminah itu jatuh sakit ya, bertepatan di desa atau di kampung Abwa ya. Setelah itu dia sakit parah dan akhirnya meninggal dunia ya. Setelah meninggal dunia di sana, kemudian ya Allah dengan sedihnya ya, Rasulullah sudah kehilangan bapaknya, lahir tanpa bapak gitu ya, dalam keadaan yatim. Sekarang selama 6 tahun, umur 6 tahun dia ditinggalkan oleh seorang ibunda tercinta gitu ya. Siapa yang tidak sedih ketika orang tuanya meninggalkan kita ya untuk selama-lamanya, akan tetapi pasti mereka akan bertemu lagi di akhirat ya. Mereka sekarang insya Allah sudah bertemu ya, Siti Aminah dan Rasulullah dan ayahandanya pasti sudah bertemu, akan tetapi sedihnya di dunia itu minta ampun ya. Kemudian Nabi Muhammad itu setelah ibundanya meninggal ya, Nabi Muhammad dan Ummu Aiman itu kembali lagi ke kota Mekah itu ya. Kemudian di situ Ummu Aiman serahkan Nabi Muhammad itu ke kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Nah, Abdul Muthalib itu merawat dia dengan senang hati, karena memang itu merupakan cucu ya, salah satu cucu yang dinantikan oleh Abdul Muthalib. Dia menyayangi, mengasihi ya, memuliakan ya. Dan nama Muhammad itu merupakan nama yang diberikan oleh kakeknya ya, Muhammad ya. Kemudian yang nama aslinya berdasarkan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu yang diberikan oleh Allah, As-Saff ayat 6, itu namanya Ahmad gitu ya, orang yang lebih dipuji ya. Berarti Nabi Muhammad itu memang orang-orang yang terpuji gitu ya, orang-orang yang patut kita contoh gitu ya. Nah, setelah itu Nabi dalam asuhan Abdul Muthalib selama 8 sampai Nabi Abdul Muthalib ya sampai Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Berarti dalam asuhan Abdul Muthalib itu selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib jatuh sakit ya, dan akhirnya dia meninggal dunia ya, ditinggal lagi oleh keluarganya gitu ya. Nah, setelah itu ada yang ada yang berpendapat bahwa sebelum Abdul Muthalib itu meninggal ya, dia berwasiat agar Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib ya. Meskipun Abu Thalib itu seorang Yahudi ya, atau dia orang kafir ya, tidak beragama Islam, tapi dia sangat menyayangi Rasul ya. Nah, barulah Nabi Muhammad berada dalam asuhan Abu Thalib ya. Nah, setelah itu Abu Thalib merawatnya dengan penuh kasih sayang gitu ya. Meskipun mereka berbeda agama ya, berbeda keyakinan, Abu Thalib itu tetap menghormati dan menghargai Nabi Muhammad. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad gitu ya. Malah Abu Thalib ini sangat senang dengan lahirnya Nabi Muhammad ya. Semenjak Nabi Muhammad berumur 12 tahun ya, Nabi Muhammad ini mengajak Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Nah, barulah di situ Nabi Muhammad belajar berniaga. Dari situ jadi Nabi Muhammad itu belajar berniaga dari Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang pedagang atau peniaga yang sangat cerdas ya, sangat bagus gitu ya, sangat hebat, sehingga Nabi Muhammad itu mustahil kalau dibilang dia bodoh gitu ya dalam perdagangan. Mustahil Nabi Muhammad dibilang dia tidak bisa membaca gitu ya. Mustahil Nabi Muhammad
tidak bisa membaca uang atau apa gitu segala macam ya, karena Nabi Muhammad itu memang orang-orang yang pintar berniaga, pintar berdagang pasti akan berhubungan dengan uang, pasti dia bisa membacanya ya. Kemudian Nabi Muhammad itu sampai berusia 25 tahun dia belajar belajar berdagang sampai dia menikah dengan Siti Khadijah gitu ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ini PLBJ-nya. Kita akan bermain tentang damdas. Damdas ya, ini ya, bukan damdam ya. Damdas. Nah, dam ya, kalau kata orang kampung itu permainan dam ya. Nah, ini merupakan permainan tradisional ya yang berasal dari Jakarta, tapi orang-orang kampung pun ya pasti tahu permainan ini ya, karena bapak pun dulu pernah main ya seperti ini ya, dam namanya. Ya, ini adalah permainan antara dua orang ya yang ingin merebutkan posisi rumah di sini ya. Mereka bermain, mereka bisa horizontal ke depan atau vertikal ataupun serong gitu ya, ke depan vertikal atau horizontal atau serong boleh gitu ya, sesuai mengikuti garis. Nah, mereka lompat di sini. Nah, kalau yang kuning ada di sini kosong, merah bisa makan gitu ya. Merah bisa melompati kuning, lalu kuning diambil poinnya oleh merah ya. Seandainya merah itu lupa untuk memakan yang kuning, maka merah itu kena denda ya. Yang kuning ini bisa ngambil 3 poin ya dari yang merah gitu ya. Nah, sampai mereka berebut rumah yang ada di sini yang segitiga ini. Kalau mereka sudah dapat rumah yang di sini, maka mereka bebas mau kemana aja, melangkah ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan tuh boleh ya. Selama dia belum mendapatkan rumah, dia tidak boleh ke belakang, dia yang bolehnya ke samping ya, ke depan ataupun ke serong gitu ya, itu boleh ya. Kalau ke belakang belum boleh. Nah, itu permainan damdas ya, bisa kalian praktekkan ya, kalian lebih tahu dari bapak ya, karena kalian itu masa mainnya itu masih kuat gitu ya, seperti zaman bapak dulu gitu ya. Dulu bapak juga bermain seperti ini ya, sempatkanlah kalian bermain seperti ini ya, karena ini melatih otak kalian ya, kecerdasan otak kiri ya, untuk berpikir gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk di materi terakhir, yaitu materi fikih ya. Fikih ini materi terakhir. Ringannya sholat bagi musafir ya. Sholat bagi musafir ya. Musafir itu apa Pak? Musafir itu orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan ya. Nah, sholat dalam musafir itu sangat mudah ya. Allah sangat memudahkan. Di sini Bapak tidak kasih materi tulisan karena Bapak ingin merangkum ya dengan bahasa Bapak ya. Silakan kalian simak ya. Salat bagi orang musafir itu, dalam orang yang perjalanan itu hampir sama penjelasannya dengan sholat qashar dan jamaah, ada hubungannya ya. Karena Allah meringankan ya, memberikan rukhsah kepada orang yang sholat dalam keadaan perjalanan dengan cara boleh dijama, boleh dikosor gitu ya. Nah, boleh, ketentuannya sudah Bapak jelaskan ya, syarat-syaratnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian sholat dalam kendaraan, boleh kalian duduk ya. Boleh kalian duduk. Pak, ngadepnya gimana Pak? Ya, kalian yakinkan kalian ngadep ke barat ya, arah kiblat ya. Kemudian kalau mobilnya lagi belok, udah kalian jangan belok, biar mobilnya aja yang belok gitu ya. Dan tetap meskipun posisi kalian berpindah, hadapnya itu ngadep ke timur ataupun ke selatan, kalian jangan belok lagi ya. Badan kalian tetap kalian dalam keadaan duduk ya. Di situ sholat dengan tenang gitu ya. Nah, di situ hikmahnya apa Pak? Hikmahnya itu
agar kita tetap mengingat kepada Allah dimanapun kita berada gitu ya, bahwa sholat itu memang wajib ya. Perjalanan aja wajib sholat, sakit aja wajib sholat, apalagi kita yang tidak ngapa-ngapain, kita yang hanya sibuk dengan keperluan kita sendiri gitu ya. Nah, alangkah pentingnya sholat ya. Nah, Pak, di sini materinya banyak, kok Bapak hanya menjelaskan sedikit? Ya, karena materi untuk musafir ini sama dengan materi yang sudah dijelaskan di jamak dan qasar, ketentuannya apa gitu ya. Kapan kalian boleh jamak, kapan kalian boleh qasar gitu ya. Kalau jamak berapa rakaat, kalau qasar berapa rakaat. Kalau jamak itu ada 2, jamak takdim, jamak takhir gitu ya. Itu sudah kita pelajari. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak di sini masih mengingatkan kembali nih. Kemarin belum dijelaskan hikmah sholat bagi orang yang sakit ya. Sama saja dengan orang yang musafir, kita tetap mengingat kepada Allah ya. Dimana dalam kondisi apapun kita tetap ingat kepada Allah ya. Karena alangkah pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bersyukur kepada Allah karena dalam keadaan sakit pun kita masih bisa bergerak ya, hati kita masih bergerak untuk melakukan sholat ya. Kemudian pasti kita meningkatkan iman ya, iman kita bertambah kepada Allah. Dan yang terakhir pasti Allah mencintai kita dengan dimanapun kita berada, dalam keadaan pun bagaimanapun kita keadaannya, pasti Allah mencintai kita karena kita mengingat Allah ya. Barang siapa yang mengenal Robnya, maka dia akan mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengingat Robnya gitu ya. Nah, jadi kita, kalau Allah ingin mengingat kita, kalau Allah ingin mencintai kita, maka kita harus cintai Allah dengan apa? Salah satunya melaksanakan sholat gitu ya. Musafir, bepergian, sakit, tetap kita harus sholat. Pak, saya ketiduran Pak. Ketiduran itu merupakan rukhsah ya. Kalian capek ya, kalian telat sholatlah ya. Pak, saya bangun jam 7 karena semalam saya ada acara. Bangunlah, kalian sholat 2 rakaat mengqadha, kemudian sholatlah 2 rakaat untuk duha, kemudian bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa kalian ya. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan siksaan kepada kalian karena kalian lupa ya. Itu saja untuk materi hari ini. Pak, apa yang harus dicatat? Tidak ada yang harus kalian catat ya. Nah, setelah kalian absen di grup, silahkan kalian kasih komentar di YouTube kalian, di komentar YouTube bahwa kalian sudah menyimak videonya, materinya, kalian sudah paham. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentarnya ya, nanti Bapak akan jawab di komentarnya kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, sudah tulis saya sudah paham gitu ya dengan materi tentang apa gitu ya. Oke, itu saja untuk materinya. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.